Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih, para pencinta renungan The Message. Saudaraku, jangan lupa untuk beribadah ke gereja lokalmu, ya. Jangan malas, langkahkan kakimu ke gereja lokalmu dan temukan apa yang menjadi suara Allah dalam hidupmu, ya. Dukung gerejamu, doakan pemimpin-pemimpin di gerejamu dan support program yang ada, ya. Saudaraku, hari ini saya ingin berbicara tentang orang tua yang takut akan Tuhan. Dari pernikahan yang takut akan Tuhan, antara suami yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, akan melahirkan sebuah pernikahan yang takut akan Tuhan. Dan di dalam pernikahan yang takut akan Tuhan akan melahirkan orang tua yang takut akan Tuhan, yang akan memberikan legacy kepada generasi penerusnya adalah generasi yang takut akan Tuhan. Di zaman ini banyak orang tua bekerja keras, saudaraku. Bukan lagi bekerja keras saja, bekerja cerdas, keras demi masa depan anak-anak mereka. Supaya bisa memberikan sekolah yang terbaik, di sekolah yang menurut orang tua itu baik. Fasilitas terbaik bisa diberikan, hidup nyaman. Tapi ada satu pertanyaan penting yang sering diabaikan. Pertanyaannya begini, apakah kita sedang mempersiapkan anak menjadi orang berhasil di dunia atau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah? Itu menjadi pertanyaan yang harusnya digaungkan di dalam hidup setiap orang tua yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukanlah sikap religius semata, saudaraku. Tetapi cara hidup yang sadar bahwa seluruh hidupnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti boleh saya katakan begini, kesadaran akan Allah bahwa Allah itu adalah hakim dan bapa kita. Di dalam pemahaman suara kebenaran, takut akan Tuhan itu bukan takut dihukum atau takut hukuman akan neraka jahanam, bukan. Melainkan takut akan Tuhan itu adalah hidup dengan kesadaran akan kehidupan kekal. Atau hidup yang menyadari bahwa ada kehidupan di dalam kekekalan suatu hari nanti. Takut akan Tuhan itu adalah menata hidup agar menyenangkan hati Elohim Yahweh Bapa kita. Dan takut akan Tuhan itu artinya menolak kehidupan yang semaunya diri sendiri. Maka orang tua yang takut akan Tuhan, dia sadar bahwa keturunannya atau anaknya itu bukan miliknya pribadi. Tetapi anak-anak itu adalah titipan dari Allah. Dan orang tua bukan hanya bertanggung jawab memberi makan, memberi pendidikan, memberikan fasilitas hidup. Bukan hanya itu. Tetapi orang tua bertanggung jawab atas arah dari jiwa anak itu. Kalau dia suatu hari nanti sudah tidak bersama-sama dengan anak-anaknya. Bagaimana ending dari kejiwa seorang anak itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Selama dia mendidik dan mengarahkan anak-anak itu kepada Tuhan Sang Penciptanya. Maka pertanyaan yang saya mau lemparkan kepada para pencinta renungan The Message adalah, tanyakan dalam dirimu dengan kalimat begini, apakah hidupku dan caraku mendidik anak sedang membawa anak-anakku mendekat kepada Allah atau justru menjauh dari Allah? Coba renungkan kalimat ini, saudaraku. Tapi kalau Anda merindukan anak-anak yang mendekat kepada Allah, dimulai dari orang tuanya dulu. Takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Orang tua yang takut akan Tuhan, sadar bahwa Allah adalah hakim dalam hidupnya, Bapa di dalam hidupnya, bahwa Allah adalah tujuan atau fokus utama di dalam kehidupannya. Maka orang tua itu baru cerdas, baru bisa mengarahkan arah yang benar kepada jiwa anak-anaknya. Tapi kalau orang tuanya sendiri tidak takut akan Tuhan, pasti kehidupan orang tuanya
meleset dari maunya Allah. Lalu apa yang mau diharapkan dari seorang orang tua yang meleset hidupnya di mata Allah, menginginkan generasinya tidak meleset? Tidak mungkin. Karena anak-anak itu mencontoh kehidupan orang tuanya. Karena orang tua dipanggil untuk membentuk kodrat di dalam anak-anaknya sejak anak-anak itu kecil hidup bersama dengan dia. Bukan hanya sekedar karakter yang ditanamkan, tetapi kodrat ilahi yang harus ditanamkan di dalam hidup anak-anak sedari anak-anak itu kecil, saudaraku. Dunia berbicara soal karakter, bagaimana disiplin, bagaimana rajin, bagaimana pandai. Tetapi firman Tuhan berbicara tentang kodrat ilahi, kodrat baru, paradigma baru, cara berpikir baru, cara berperasaan baru, cara berkehendak baru. Roma 8:29 berkata, jadilah serupa dengan anaknya. Jadilah serupa dengan Yesus artinya. Maka boleh saya katakan begini, orang tua yang takut akan Tuhan tidak hanya menuntut anaknya berprestasi di sekolah, tetapi menuntut anaknya berprestasi di mata Allah. Amin, saudaraku. Ya, jadi sekali lagi, menuntut. Kalau menuntut itu mungkin beberapa orang kurang cocok ya. Tapi saya kalimatkan menuntut. Menuntut itu dalam arti begini. Ayo, pertama-tama di masa-masa awal-awal anak-anak belum memahami tentang Tuhan, belum lahir dari dalam hatinya untuk mencintai Tuhan, kita tuntun dia. Kita tuntut untuk dia punya koridor-koridor untuk secara moral umum baik dulu. Itu tuntutan kita. Ayo jangan contek loh ya, gak boleh contek. Kenapa gak boleh contek? Kita kasih pemahaman, kita tuntun. Kita tuntut untuk dia hidup kudus, tapi kita tuntun dia untuk mengenal kenapa harus hidup kudus. Amin, saudaraku. Maka lama-kelamaan tuntutan kita untuk anak-anak hidup kudus dan tuntunan kita untuk anak-anak hidup di dalam koridor ilahi akan menjadikan mereka serupa dengan Kristus. Menuntut dan menuntun. Pahami loh ya, menuntut bukan dalam perspektif negatif, tetapi sudah saya jelaskan tadi. Jadi orang tua yang takut akan Tuhan sadar dia goalnya harus di situ. Bukan cuman kaya raya anaknya nanti. Pokoknya yang penting punya rumah gedong ya, Noni, Nyonyo harus punya rumah gedong, harus punya mobil bagus, harus punya deposito begini, punya saham ini, punya kos-kosan misalnya, atau punya bisnis ini, ya, bisa buka bisnis di luar negeri, pulang pergi luar negeri. Itu nggak salah, tetapi bukan itu yang utama. Amin, saudaraku. Ajarkan anak-anak mencari dahulu kerajaan Allah. Ajarkan anak-anak mencintai Allahnya. Ajarkan anak-anak tidak menyakiti hati Allahnya. Wah, itu memang kerja keras, saudaraku. Ya, tidak bangga dengan kalau anak-anaknya sukses tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Hari ini banyak orang tua bangga. Wah, itu keren itu. Punya bisnis restoran dibangga-banggain. Punya bisnis restoran di Jakarta atau di Bandung atau di Semarang atau di luar negeri. Wah, buka cabang ini. Tapi jauh dari Tuhan. Lah itu anak-anak akan blunder nanti. Anak-anak dengar, mamaku kok membanggain orang kayak begitu. Pokoknya sukses aja yang dibanggain ya. Tapi yang sukses di mata Tuhan gak dianggap sama orang tuanya. Malah dianggap gagal. Banyak loh orang tua yang memandang kesuksesan anak itu dari suksesnya uang, dunia. Maka boleh saya katakan kegagalan terbesar orang tua Kristen adalah melahirkan anak yang berhasil secara duniawi, tapi gagal mengenal dan mengasihi Allah. Ini omongan saya begini pasti ada yang pro, ada yang kontra. Tapi gagal, saudaraku. Itu kegagalan orang tua Kristen kalau kamu hanya bahagia anakmu sukses secara dunia, tapi gagal di mata Allah. Maka khotbah yang paling keras itu adalah keteladanan hidup orang tua di rumah. Mama papanya dulu jangan mata duitan. Kalau lihat orang, nilai orang dari duitnya. Wah, itu rusak itu. Nanti anak-anak akan melihat, oh,
Berarti orang yang dihargai itu kalau duitnya banyak. Kalau kaya, sukses, terkenal, punya follower banyak, itu baru orang-orang yang patut dihormati. Kalau enggak perlu dihormati. Wah, itu bahaya. Maka sekali lagi saudaraku, anak-anak tidak terutama belajar dari nasihat, tapi dari kehidupan teladan orang tuanya. Orang tua yang takut akan Tuhan akan menjaga semua perkataannya di hadapan anaknya. Orang tua yang takut akan Tuhan akan menghormati pasangannya. Orang tua yang takut akan Tuhan akan mengampuni, bukan mendendam. Dan orang tua yang takut akan Tuhan akan lebih taat pada firman daripada keinginan dirinya sendiri. Anak mungkin lupa apa yang kita katakan, tetapi mereka tidak pernah lupa cara kita hidup. Anak tidak pernah lupa apa yang dicontohkan dari orang tuanya kepada mereka. Makanya saya selalu ngomong, hati-hati kalau kamu suka gosipin orang, jelekin orang, ngomong kotor, mata duitan, nonton-nonton yang gak bener. Itu anakmu nyontoh nanti. Cinta duit banget. Itu kelihatan orang tuanya, anaknya akan nyontoh. Oh, jadi hidup itu tentang sukses dunia. Kalau gak sukses dunia berarti hidupku gagal. Maka jika di gereja orang tua rohani, tetapi di rumah mudah marah, manipulatif atau tidak jujur, maka iman menjadi kemunafikan yang diwariskan. Wow, mama papanya, wah kalau di gereja, wah pelayanannya dahsyat. Jempol 2, jempol 4 gak cukup kasih kode hebatnya pelayanan. Tapi kalau di rumah, orang tua gak bisa kenakan hidup Kristus. Dikit-dikit marah, lempar piring, gebrak-gebrak meja, teriak-teriak, maki-maki. Aduh, saudaraku, iman menjadi kemunafikan yang kita wariskan nanti. Maka sekali lagi, takut akan Tuhan tidak berarti keras atau kejam, tetapi tegas dan tujuannya kekal. Tujuannya Tuhan, tujuannya Elohim Yahweh dan hatinya. Maka Amsal 13 ayat 24 berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Maka sekali lagi, dengerin orang tua, disiplinkan anakmu dengan takut akan Tuhan. Tongkat dan didikan itu baik. Sekarang banyak yang salah. Oh, kalau menyayangi, kalau mengasihi anak itu gak boleh pakai tongkat dan didikan. Siapa yang bilang? Firman Tuhan juga ngomong, pakailah tongkat dan didikan. Tegur anakmu supaya anakmu tahu mana yang benar, mana yang salah. Apalagi anak-anak usia dari lahir sampai usia 7 tahun, itu masa keemasan untuk dididik karakternya. Jangan orang tua kalah dong dengan anaknya. Mau apa nangis, pakai senjata nangis, ya udah dikasih daripada nangis. Ya rusak itu lama-lama. Saya kadang sampai ngomongin sama orang tua yang baru punya anak. Kan mereka masih orang tua yang baru pertama kali jadi orang tua, masih belum paham. Harus ada ketegasan, harus ada kedisiplinan. Harus tahu, anak itu harus tahu mana boleh, mana gak boleh. Lah terus pastor nangis-nangis, ya biarin. Nangis kenapa? Capek kan berhenti sendiri nanti. Kenapa saya katakan itu? Kamu harus buat border atas anakmu, supaya anakmu tidak rusak suatu hari nanti. Disiplin bukan untuk melampiaskan emosi, tetapi membentuk hati yang mau ditundukkan. Tunduk. Gak boleh, mama bilang gak boleh, papa bilang gak boleh. Ya udah kamu turutin. Anak pakai cara, dia tahu kelemahan orang tuanya, dia pintar saudaraku. Oh, nangis teriak terus, ya biarin. Kalau anak saya beri didikan. Saya beri disiplin atas dia. Oh, terserah kamu mau nangis, terserah. Maka disiplin itu akan menanamkan nilai benar, salah. Jadi nanti kalau udah mulai remaja, dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau dari kecil kamu tidak tanamkan nilai-nilai itu, nanti gede susah kamu mengatur. Sudah terbentuk karakternya. Makanya karakter anak Tuhan itu harus ada. Dimulai dari orang tuanya. Ngajarin ke anaknya. Anaknya tumbuh besar, sudah ke shaping, sudah terbentuk karakternya.
Ngerti ya saudaraku? Karena disiplin itu melatih anak untuk mengenal otoritas Allah. Kalau ada orang sapa, ada orang nyalamin, ada orang ketemu, halo om, halo tante, biasain, diajarin kalau ke rumah orang bertamu, gimana seorang anak saya dari kecil saya ajar begitu. Jangan injek-injek sofa ya. Kamu kalau bertamu, dia diajak bertamu, kamu jangan injek-injek sofa orang. Dia aja gak suka sofanya diinjek-injek. Lepas sandal yang bener, udah duduk, kalau bertamu duduk. Jangan lari sana lari sini. Di restoran lari sana lari sini, teriak sana teriak sini. Kan semua pengunjung juga mau tenang saudaraku. Kamu lihat anakmu lucu, orang lain lihat anakmu muak. Ini orang tua mana sih gak bisa didik anaknya bagaimana? Itu saudaraku, saya ingin ajarkan ini kepada orang tua untuk ada kedisiplinan. Mendisiplinkan itu baik. Bukan kamu tidak sayang, itu tanda sayangmu sama mereka. Amin. Karena orang tua yang berani mendisiplinkan anaknya, itu orang tua yang menghargai jiwa anaknya. Lebih baik Anda yang menghajar anakmu, dalam arti menghajar dari tanda kutip ya, mendidik dan mendisiplinkan anakmu, ketimbang orang lain nanti yang mendidik anakmu. Kita lebih sakit saudaraku. Amin saudaraku. Maka sekali lagi firman Tuhan berjanji begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Mazmur 128 ayat 1 dan 3. Itu upah bagi orang tua yang takut akan Tuhan. Upah terbesar bukan anaknya kaya raya, tetapi anak yang mengenal Tuhan. Anak yang hidupnya benar. Anak yang siap berdiri di hadapan Allah suatu hari nanti di tahta pengadilan Allah. Maka sekali lagi saudaraku, jangan sembarangan kau didik anakmu. Dan jangan sembarangan kau hidup. Karena orang tua yang takut akan Tuhan bukan orang tua yang sempurna, tetapi orang tua yang mau rendah hati untuk di-shaping, dibentuk, mau dikoreksi firman, dan menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan keluarganya. Lebih baik anak itu hidup sederhana tapi takut akan Tuhan, daripada hidup mewah bergelimang harta, tetapi anak itu kehilangan Allah. Dengar baik-baik kalimat saya ini saudaraku. Kiranya Tuhan menolong setiap orang tua yang mendengarkan renungan ini, untuk tidak hanya membesarkan anakmu bagi dunia ini, tetapi berani mempersiapkan anak-anakmu bagi kerajaan Allah. Amin ya saudaraku ya. Kita berjuang bersama ya. Jadilah orang tua yang takut akan Tuhan. Ya, selamat beribadah, selamat melayani. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.